Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman NU Online sekalian, kali ini kita berjumpa lagi berdiskusi bersama Habib Ali Bagir Asgaf, PhD. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar peranjingan, dunia anjing. Ya, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Ustadz Mundir. Ya, ini Habib, tentang anjing Habib. Pertanyaan pertama, Allah itu kan menciptakan hewan yang sangat banyak, ya. Tapi kenapa ada yang haram, ada yang syubhat, ada yang padahal kan semuanya itu ciptaan Allah. Kenapa kok gitu segala? Yang pertama itu masalah ini kan banyak orang-orang kan tanya kan, loh kalau seumpamanya perkara ini haram kok kenapa diciptakan oleh Allah gitu loh. Maknanya selama dia diciptakan oleh Allah, ya dia itu semuanya halal untuk imtinan, untuk istilahnya rahmat bagi manusia. Saya kira itu tidak lazim semacam itu ya. Karena Anda mesti paham Ustadz Mundir ya, bahwasanya Allah itu menciptakan dunia, menciptakan manusia dengan bentuk seperti ini, sistem semacam ini di dunia yang semacam ini, itu untuk satu maksud. Apa itu? Al-ikhtibar wal imtihan, untuk diuji. Ujian. Untuk ujian, untuk semua itu untuk diuji. Dan saya kira Allah menciptakan dunia semacam ini semuanya itu untuk satu maksud, untuk ujian manusia. Karena itu ada setannya, ada hal-hal yang tidak baik, semuanya untuk melihat bagaimana cara kita berinteraksi dengan apa yang diciptakan oleh Allah di dunia ini. Nanti akhirnya kalau seumpamanya semua itu halal, ya setan pun juga baik-baik saja, tidak ada masalah. Tapi kan tidak boleh semacam itu. Jadi beberapa hal diciptakan oleh Allah, ada yang halal dan ada yang haram. Kenapa? Ya, pertama untuk menguji manusia. Sufiki, aku menciptakan 10 perkara. Sing 7 itu halal. Sing 3 itu haram. Bagaimana Anda untuk berinteraksi dengan apa yang saya halalkan dan apa yang saya haramkan. Yang 7 silahkan Anda mau makan, tidak ada masalah. Anda mau masak tongseng kah? Anda mau masak nasi goreng kah? Anda mau masak opor kah? Anda mau opor ayam silahkan. Opor sapi silahkan, rendang ayam silahkan, rendang sapi silahkan, tidak ada masalah. Ojo rendang babi. Jangan Anda makan ini, jangan Anda makan. Selama Anda muslim loh ya, selama Anda muslim, jangan Anda makan ini. Berarti kenapa? Ya untuk ujian. Semacam game ya kalau tantangan-tantangan gitu. Ya semacam itulah, yakni bagaimana Anda interaksi dengan apa yang saya haramkan. Anda setuju, Anda taat apa tidak? Nanti taat ada implikasinya, tidak taat juga ada implikasinya. Jadi memang Allah menciptakan babi dan anjing untuk menguji manusia. Bagaimana? Anda mau taat apa tidak dengan ujian saya? Maknanya anjing dan babi ini atau anjing itu mempunyai hukum khas selain dari yang berbeza dengan hukum-hukum hewan-hewan yang lain. Dan ini adalah hukumnya Allah. Anda taat atau tidak? Tapi kalau tadi Habib bilang 2 hewan ya. Tapi kalau Al-Quran apakah ada larangan anjing? Di dalam Al-Quran tidak ada larangan memakan daging anjing, tidak ada. Bahkan malah ada pujian untuk anjing. Anda lihat apa itu di surat Al-Kahfi itu? Oh iya, apa itu yang salah satun rabi'uhum kalbuhum. Ya, ini ada Ashabul Kahfi, bahkan ada anjingnya di situ. Anjing itu disebut di dalam konteks pujian dalam Al-Quran. Dalam konteks pujian, karena itu Anda akan melihat bahwasanya sebagian ulama memperbolehkan untuk memakan daging anjing, memperbolehkan. Sebagian. Dalam beberapa kasus. Dalam beberapa hukum, tapi tidak haram. Berbeda dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kalau Anda mau berbicara fikih loh ya. Bicara fikih. Tidak ada masalah memakan daging anjing menurut beberapa ulama. Anjing. Karena tidak ada satupun nusus dalam Al-Quran mengharamkan daging anjing. Babi ada. Anjing tidak ada. Kalau babi kan hurrimat alaikum maitatu wadamu walahmul khinzir. Diharamkan lahmul khinzir. Tidak ada lahmul kilab, tidak ada itu. Adanya pengharaman daging anjing itu bukan daripada aspek haramnya, bukan daripada aspek perkara ini haram, tidak, tapi karena najisnya. Seperti Anda tidak boleh memakan perkara yang najis, darah kan tidak boleh karena dia itu najis. Begitu pula perkara-perkara najis yang lain tidak boleh Anda makan. Jangankan Anda makan, ada perkara najis mau oser-oseri begini, itu haram, itu namanya talatuh bin najasah. Apalagi kok sampai Anda
makan, tidak boleh. Daripada aspek ini, daripada aspek bahwasanya barangnya najis dimakan tidak boleh. Itu pun adanya di dalam sunnah, bukan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran hanya ada pujian kepada anjing. Tapi kalau keharaman anjing di hadis nggak ada juga? Wallahu alam, saya kira kalau memang ada pun daripada aspek kenajisannya, yakni hadis yang mengatakan bahwasanya anjing itu haram, seperti wa hurrimat alaikum apa? Maitatu wadahmu walahmul khinzir. Sorry itu. Setakat ini saya belum pernah jumpa. Oke. Kalau misalnya ini perbedaan, kan ada yang wa innama yungkarul mukhtalaf itu. Betul. Misalnya ada orang yang memelihara anjing, bersentuhan dengan anjing, atau bahkan mengkonsumsi anjing, padahal dia muslim. Kita sebagai umat muslim yang tahu itu kita tidak ada kewajiban ingkar begitu, Habib, gimana? Wallahu alam, saya kira masalah walaupun memang ada di dalam makan daging anjing itu ada khilaf. Saya dulu pernah punya teman Malikiyah. Mereka mengatakan makan daging anjing itu makruh hukumnya. Makruh. Tapi mereka tidak memakannya. Tidak memakannya. Cuma mereka mengatakan hukumnya makruh. Kenapa? Karena hadisnya innamal khomru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsun min amali syaiton. Jadi ada beberapa hadis itu mengatakan ayat mengatakan innama. Kata-kata innama itu dalil apa? Menunjukkan hasr. Hasr itu hanya, ya. Hasr ini hasr hakiki. Selain yang disebutkan dengan innama itu tidak haram. Dan tidak ada di setelah innama itu daging anjing. Cuma mazhab Syafi'iyah mengatakan anjing itu najis yang mughalladhah. Selama dia mughalladhah tidak boleh untuk dimakan. Kemudian ada ulama-ulama lain yang menghalalkan. Ketika kita di Indonesia, masalahnya ini bukan masalah hanya mukhtalafihi, akan tetapi anjing itu di Indonesia sudah menjadi apa ya? Sudah rusuh, ada semacam rusuh. Sudah mengakar di dalam masyarakat Indonesia bahwasanya anjing itu najis. Memelihara anjing sesuatu, menyentuh anjing sesuatu, memakan anjing sesuatu yang lain. Oke. Saya kira semacam itu. Kita kupas coba. Mulai memelihara anjing dulu. Benar nggak kalau orang memelihara anjing itu, kalau dalam hadis katanya sehari itu dipotong satu kilo? Betul ya, nih memang ada. Gimana? Ya semua itu terbina atas najasah anjing itu sendiri. Karena memang ada beberapa hewan di dalam Islam itu memang dikategorikan dia itu yang najis. Di antaranya adalah anjing dan babi. Yakni anjing mempunyai manfaat. Anjing mempunyai manfaat. Manfaatnya itu bisa untuk berburu dan diperbolehkan dalam Islam. Anda berburu menggunakan anjing. Dan diperbolehkan di dalam Islam Anda itu menjaga rumah dengan anjing. Boleh ya? Boleh, akan tetapi ada beberapa implikasinya. Apa implikasinya? Implikasinya itu Anda akan nanti bersentuhan. Ada kemungkinan besar Anda bersentuhan dengan anjing. Kemudian telek-teleknya itu macam mana. Dan yang kedua dan yang terakhir, biasanya anjing itu identik dengan non-muslim. Identik dengan non-muslim. Karena itu ditakutkan. Nanti kalau Anda itu mengambil anjing untuk menjaga rumah, dikira ini bukan rumahnya muslim, tapi ini adalah rumahnya non-muslim. Wallah alam, saya sampai sekarang tidak pernah jumpa orang muslim gawe anjing bulldog untuk jaga untuk jaga rumahnya. Tapi kan ada saudara-saudara kita yang profesinya sebagai polisi, BNN. Betul, itu saya kira hajatun khosoh. Ya. Dia tidak, yang ada di dalam hadis setahu saya ya, memelihara anjing hanya untuk saja-saja. Kowe apa memelihara anjing ini? Ya aku seneng aja, karena ada beberapa anjing itu cute. Ada anjing kan apa itu? Chihuahua itu. Ya. Chihuahua, ada anjing Dalmatian. Itu kan lucu kan? Itu tidak ada gunanya. Hanya untuk lucu-lucuan saja. Dan, tapi kan saya suka loh. Iya, sukanya Anda itu tidak dilegitimasi oleh syariat. Hanya beberapa manfaat anjing yang diperbolehkan oleh syariat. Di antaranya adalah untuk berburu, untuk jaga rumah, untuk ngecek narkoba itu, untuk memburu narkoba, untuk melacak. Itu diperbolehkan oleh syariat. Karena memang ada gunanya. Kalau Anda memelihara anjing untuk ini tidak ada masalah. Tapi saya hanya penyuka anjing. Loh jangan. Tapi kalau kayaknya semacam kontradiksi ya. Katanya boleh untuk tujuan-tujuan tertentu. Tapi di satu sisi katanya pahalanya sehari dipotong. Yang saya paham pahalanya sehari dipotong itu hanya yang tidak ada tidak ada maksud yang khas
Tidak ada maksud yang dilegitimasi oleh syariat. Selama ini ada kepentingan yang ada kepentingan yang menuntut untuk itu. menuntut itu, saya kira tidak ada masalah. Termasuk misalnya ada orang menolong anjing yang dalam cerita wanita yang masuk surga karena anjing itu loh. Oh, itu mungkin karena anjing, mungkin dia itu kelaparan atau apa, tidak bisa untuk makan. Ya kan, ini bukan daripada aspek anjingnya, tapi daripada ini aspek adalah khalqullah. Karena membunuh anjing begitu saja tidak diperbolehkan. Kita diperbolehkan untuk membunuh binatang karena sebab-sebab tertentu. Anjing tidak boleh dibunuh kecuali dia itu akur. Akur itu anjing gila yang kalau nyokot itu kena rabies. Penyerang. Boleh dikatakan penyerang atau akur. Akur itu anjing gila. Jadi ada kan anjing-anjing di di jalan-jalan itu kan kayak jinak gitu kan. Ketemu uang, nggak ganggu. Ada yang memang dia itu ganggu, ketemu uang nyokot. Kemudian gigitannya itu mengandung virus. Itu namanya kalbun akur. Itu sunnah untuk dibunuh. Ini ada sebagian komunitas itu karena komunitasnya muslim, ada tetangga yang non muslim punya hewan anjing, anjingnya ini keluar rumah tidak ganggu apa-apa, tapi menjadi stereotip bahwa anjing adalah hewan najis. Kemudian dia yang mempunyai anjing itu terus kemudian diobatin mati atau dibunuh padahal dia nggak punya, itu haram tidak? Haram, tidak boleh Anda itu membunuh anjing. Anjing itu padahal bukan milik dia juga. Padahal bukan milik dia. Milik dia itu tidak boleh dibunuh. Oh gitu. Kenapa? Karena Anda kalau ingin membunuh anjing, sebabnya apa? Nggak boleh ada anjing bunuh, nggak boleh semacam itu. Yang boleh dibunuh tanpa sebab hanya beberapa hewan saja, dan anjing bukan salah satunya. Anjing sebabnya dibunuh itu ya tadi itu akur tadi itu. Berarti secara kalau ini ciptaan Allah dia mulia ya. Secara semacam itu, dia itu mulia dengan makna tidak boleh dibunuh kecuali beberapa perkara. Secara najis itu soal syariat. Tuh. Tapi secara ciptaan Allah dia makhluk yang mulia. Jelas, selama ciptaan Allah, Allah tidak menciptakan sesuatu yang buruk. Karena semua ciptaan Allah baik dan buruk itu bukan pada Allah, tapi pada kita. Maknanya buruk adalah yang dilarang oleh Allah. Baik yang diperintahkan oleh Allah bagi kita. Bagi Allah tidak ada yang buruk. Apa benar cucu-cucunya Nabi Hasan atau Husain itu pernah bersentuhan dengan anjing? Wallahu a'lam. Kalau masalah itu saya kurang tahu hadisnya, tapi tidak menutup kemungkinan. Karena bersentuhan dengan anjing itu tidak mesti haram loh ya. Oh, tidak gitu. mesti haram. Hanya soal syariatnya saja setelah bersentuhan. Bagaimana cara mensucikannya? Tapi bersentuhannya bukan. Tidak mesti bersentuhan dengan anjing itu haram. Karena mungkin ada hajatnya, mungkin tadi itu polisi yang punya anjing untuk pelacak, tidak mesti bersentuhan dengan anjing itu haram. Anda mesti paham. Haram bersentuhan dengan najis itu dalam kategori talatuh atau tadumuh, dengan makna Anda bersentuhan tanpa hajat. Jadi ini ada darah gitu ya. Oh, ada darah. Anda oser-oseri tanpa ada hajat. Cuma kalau ada hajatnya dan hajat itu dilegitimasi oleh syariat, tidak ada masalah itu. Contohnya ada orang itu kerjanya apa? Pembersih kotoran, atau dia itu menyembelih kambing, lu kan mesti kan kena apa namanya? Ya. Kena darah, kena ini kan terpaksa untuk bersentuhan dengan dengan najasah. Apakah hal itu haram? Tidak ada masalah. Kenapa? Karena ada hajat. Oh gitu. Petani-petani yang di sawah dia itu kalau pakai rabu, pakai pupuk, tidak ada masalah. Ini berarti nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena kenapa? Walaupun itu najis, tapi bersentuhannya tidak ada masalah. Terus kira-kira logika berpikir Imam Syafi'i sehingga menyatakan bahwa ini najisnya mughalladh atau disuci itu berbeda dengan Maliki misalnya. Itu pendekatan berpikirnya beliau bagaimana? Jadi gini, tidak ada perbedaan sangat signifikan ya. Masalah cara mensucikan najis anjing, tidak ada perbedaan signifikan. Semua mazhab? Semua mazhab Syafi'iyah mengatakan 7. Yang saya kira, yang saya tahu di dalam Malikiyah pun juga sama. Walaupun tadi saya cek di Mausu'ah Kuwaitiyah itu mengatakan mensucikan 7 kali itu sunnah. Di Maliki? Di Maliki. Yang wajib hanya 1. Tadi ada Adz-Dzahiri itu juga 7 juga. Hanafiyah ada 3. Tapi secara umum, najis anjing itu cara pensuciannya lebih
berat daripada najis-najis yang lain. Kenapa? Tadi itu saya lihat di sini bahwasanya memang ada hadis yang mengatakan idza walagol kalbu fi ina'i ahadikum falyurikhu thumma liyaghsilhu sab'a marrat. Tengok. Bahwasanya kalau anjing itu walago itu dilati. Kalau ada anjing itu dilati, kalian punya bekas, tahu bekas itu apa namanya itu? Wadah. Masih ada airnya, tuang. Tuang, maksudnya buang. Kemudian setelah itu bekasnya itu dicuci 7 kali. Semuanya hadis ini hadis sahih, Sof. Dikatakan hadis ini rawahu Muslim. Sekarang para ulama dihadapkan dengan hadis ini. Bagaimana cara mereka untuk berinteraksi? Syafi'iyah mengatakan, oh jelas ini adalah najis. Kenapa? Karena Rasulullah menyuruh kita untuk membuang air. Yang mana membuang air itu idha'atul mal. Air itu bukan sesuatu yang murah di Arab loh ya pada saat itu. Air itu sebuah komoditi yang sangat mulia sekali, sangat mahal sekali. Jadi walaupun perkara ini mulia, mahal, oleh Rasulullah suruh dibuang dan membuang air yang berharga itu haram. Dan Rasulullah menyuruhnya, maknanya air ini sudah tidak mempunyai harga lagi. Kenapa? Ya karena ada najisnya tadi itu, karena ada najisnya. Dari sini Syafi'iyah mengatakan bahwasanya bahwasanya dilatan anjing itu walago itu sekitar mulut sini. Sekitar mulut sini adalah najis. Dan najisnya bukan najis-najis biasa. Kenapa? Karena Rasulullah menyuruh untuk membersihkan 7 kali. Di sini adalah bagaimana cara Imam Syafi'i untuk berpikir tentang anjing itu najisnya bukan najis biasa. Yang kita kenal dengan nama najasatun mughalladah. Kemudian Malikiyah melihat bahwasannya, loh kalau memang dia itu najasatun mughalladah, kenapa kok 7 kali? 7 kali itu kenapa? Kata 7 kali ini loh. Kalau memang dia itu najasatun mughalladah ya dihilangkan saja. Dihilangkan saja dengan apa itu namanya, dengan sabun kah, dengan apa? Tidak mesti dengan turab. Menunjukkan bahwasanya 7 ini bukan sebuah kewajiban, tapi bukan karena dia itu najasah mughalladah. Tapi karena ada semacam ta'abudan. Kenapa ta'abudan? Ta'abudan itu yaitu perintah Allah. Kenapa? Wallahu a'lam. Karena kita kan hamba Allah kan. Beberapa syariat itu ada yang ada sebabnya, ada yang tidak ada sebabnya. Sholat 2 rakaat. 2 rakaat itu namanya ta'abudan. Sebabnya tidak jelas. Kita tidak mengetahui sebab yang hakiki, berbeda dengan haramnya arak ya. Haramnya arak kan jelas ya. Haramnya khamr memabukkan, haramnya mencuri jelas, merugikan orang. Lah kewajiban sholat kenapa? Tidak ada sebab yang dohir untuk kewajiban sholat. Subuh 2 rakaat, tawaf 7 kali. Itu tidak ada sebab yang dohir. Itu namanya ta'abudan. Di dalam nahwu namanya i'tibaton. Kenapa? Ya seperti itu didengar daripada orang Arab. Kenapa kok sholat itu wajib 2 rakaat di subuh? Ya wallahu a'lam. Allah memerintahkan semacam itu. Tugas kita sebagai hamba hanya melakukan. Kenapa kok anjing itu dicuci 7 kali? Ya wallahu a'lam. Allah yang menyuruh semacam itu. Karena ini rawahu Muslim, kita tidak bisa untuk buat apa-apa. Hanya bisa untuk melakukan. Itu bagaimana Imam Malik melihat ya. Sebagian ulama mengatakan, oh tidak. Itu 7 itu sunnah saja itu. Itu bukan apa namanya? Bukan wajib loh. Falyurikhu waliyagsilhu loh. Lamnya lamul amr loh ini katanya. Lamul amr itu tidak mesti ya dulu alal wujub. Dia itu apa namanya? Sunnah saja. Sunnah saja. So lihat. Imam Malik di sebagian pendapatnya mengatakan itu hanya sunnah saja, bukan perkara yang wajib. Dari sini Imam Malik itu mengatakan bahwasanya kalau memang itu pun najis, yang najis hanya sebagai apa namanya? Mulutnya saja. Adapun badannya, keringatnya anjing, kemudian bulu-bulunya anjing, kencingnya anjing, kotorannya anjing, itu mungkin tidak seberat najisnya mulut. Kenapa? Karena dari awal Imam Malik mengatakan mulutnya itu ta'abudan semacam itu. Ta'abudan semacam itu. Hadisnya mulut. Iya, hadisnya mulut. Hadisnya kan walago kan. Walago. Menjilat. Aywa, menjilat.
Terus kalau Syafi'i? Syafi'i ketika melihat menjilat, loh ente jangan begitu Imam Malik katanya. Gurunya dewe loh ya. Gurunya dewe loh ya. Debat itu. Di debat tidak ada masalah. Kita tidak mesti menuruti guru kita. Sof, ini penting ya. Tidak mesti kita menuruti guru kita. Mungkin ini akan sedikit kontroversial. Kita tidak mesti menuruti guru kita. Kita mesti menuruti dalil. Ketika kita melihat dalil ini kuat dan guru kita mengatakan sebaliknya, kita tidak boleh mengikuti guru kita. Kita kena mengikuti apa namanya dalil. Loh, itu kan kurang ajar Habib. Kualat, nggak ada semacam itu. Kualat kalau Anda melihat dalil, Anda malah membelakanginya. Dan Anda mengikuti guru Anda, itu yang kualat. Kenapa? Loh, ini dalil kok. Ini qaulur Rasul al-maksum. Kenapa Anda malah mengikuti orang yang tidak maksum semacam ini? Tapi kalau Anda memahami dalil ya, ini selevel mujtahid mutlak. Iya. Kalau orang-orang awam yang masih kamusnya masih Mahmud Yunus, kamusnya masih Al-Munawir, ya ente ikut guru, tugas ente ikut guru karena ente tidak bisa istimbat. Oh gitu. Nggih. Kalau ulama yang sudah bisa istimbat, bisa ta'amul dengan nusus syariat, dia tidak boleh untuk taklid. Lihat Imam Syafi'i. Imam Malik cakap ini tidak najis kok. Enggak, itu najis. Badannya anjing itu najis. Loh, apa dalil ente? Lihat, karena mulutnya anjing itu bagian anjing yang paling suci, yang paling bersih. Kok bisa iya? Likathrotilah dibilang karena banyak lah itu banyak semacam ini apa? Julur-julurkan aywa. Dia karena banyak menjulur-julurkan lidahnya. Dia sering untuk dilati sekitar sini. Itu saja oleh syariat dikatakan najasahnya mughalladoh. Apalagi Gitu. apa namanya? Tubuh yang badannya, keringatnya, itu tidak sebersih mulutnya. Lah kalau mulutnya saja mughalladoh, apalagi yang lainnya, apalagi kencingnya, apalagi kotorannya. Begini cara Imam Syafi'i itu berpikir tentang najasatul kilab. Lalu boleh nggak kita yang biasa pakai mazhab Syafi'i, lalu soal anjing ini bisa jadi ini untuk orang Indonesia atau saudara-saudara kita yang Muslim yang di Amerika, yang memang apalagi di Taiwan, di Hong Kong begitu, yang anjing itu memang sangat familiar. Tidak ada masalah kalau memang Anda sudah dibilang umumul balwa loh ya, umumul balwa tidak bisa untuk menghindar daripada anjing. Anda taklid pendapat-pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya menyucikan najis anjing ini sunnah saja. Sunnah saja. Sunnah saja. Saya kira di Mausu'ah Kuwaitiyah itu dikatakan 7 kali itu sunnah. Dia semacam najis-najis yang lain. Harus dengan berpindah mazhab Maliki atau tetap di dalam mazhab Syafi'i? Dalam mazhab Maliki, cuma dalam masalah ini Anda mengikuti mazhab Imam Malik, bilang namanya itu talfik atau taklid di dalam satu masalah yang khosoh saja, tidak ada masalah. Nanti di dalam untuk taklid nanti boleh, kita bahas. Terus ini di dalam masalah anjing. Lah kalau babi bagaimana? Babi itu aswa'u halan minal kilab. Dia lebih teruk, lebih buruk daripada anjing. Kenapa? Karena babi itu sunnah untuk dibunuh. Ini babi sunnah untuk dibunuh. Jadi Anda nemu babi, ini ada babi, bunuh, nggak ada masalah itu. Setelah syariat ya. Secara Indonesia wallahu alam itu kena lihat apa namanya praktisi-praktisi hukum itu. Saya berbicara masalah hukum syariat. Anda ketemu babi di tengah jalan, ini babi. Anda boleh untuk membunuhnya, bahkan sunnah. Loh, kenapa kalau emang sunnah untuk dibunuh? Kenapa kok diciptakan oleh Allah? Untuk menguji Anda bagaimana? Anda menuruti apa tidak? Jangan dimakan. Yakni babi sunnah untuk dibunuh dan dia haram untuk dimakan. Maknanya kan lebih buruk daripada anjing kan. Kalau anjing saja najasah mughalladoh, apalagi babi. Begitu cara berpikirnya Imam Asy-Syafi'i. Bahkan Imam Ghazali dalam kitabnya beliau Syifa'ul Ghalil. Syifa'ul Ghalil itu kitab yang sering saya jadikan rujukan ketika saya menulis tesis master saya tentang Qiyasus Syabah. Dalam Syifa'ul Ghalil itu Imam Syafi'i, Imam Ghazali mengatakan bahwasanya anjing dan babi ini akhawain. Di dalam syariat akhawain, betul akhawan. Ya, ini maknanya idza dzukiral anjing fa maknahu babi kaman ya. Maknanya anjing dan babi itu hukumnya mirip-mirip, akhawain. Seperti di dalam nahwu itu ada dhorof dan jarwal majrur, itu akhawain. Dalam fikih ada yang namanya, dalam zakat ada yang namanya fuqara wal masakin, akhawain. Ada anjing wal babi, akhawain. Tapi ada nggak khilaf kalau yang di dalam babi itu? Kan sudah nas syariat di dalam ayat. Udah, jelasnya ada. Ada khilafnya juga? Ada khilafnya, cuma masalah khilafnya itu kuat atau tidak. Gitu. Kuat atau tidak. Saya dulu ketika saya di Ahqaf itu belajar fikih muqaron, masalah babi. Wong yang apa namanya,
yang menghalalkan kulit babi untuk disamak saja ada kok. Tapi masalahnya dalilnya kuat apa tidak gitu loh. Oh, gitu. Tidak semua khilaf itu Anda ambil. Jika makan daging babi haram, saya kira tidak ada yang bisa khilaf di situ karena Al-Qur'an mengatakannya walhamul hinzir. Tapi nanti akan ada orang yang yang haram itu dagingnya, lah tulangnya, sumsumnya, otaknya, bagaimana? Khilaf-khilaf semacam ini ada. Akan tetapi apakah dalilnya itu muktabar? Saya kira tidak muktabar. Ketika dalilnya tidak muktabar, tidak boleh Anda taklid. Kalau Anda ngomong mujaradul khilaf, ya banyak. Saya kira selama dalilnya itu tidak qot'i, pasti ada khilafnya. Masalahnya khilafnya itu muktabar dengan makna dalilnya kuat atau tidak. Para ulama itu mengatakan hanya disebutkan lahmul khinzir di dalam Al-Quran. Karena memang yang paling banyak diambil manfaat dari khinzir itu adalah dagingnya. Yaitu itu untuk bayanun lil waqi' saja. Bukan untuk mafhumul mukhalafah dengan makna kalau lahmul khinzir haram, yang lainnya halal. Tidak bisa. Itu terjadi kalau sifat. Sedangkan lahmul khinzir ini bukan sifat, maknanya dia itu tidak bisa ada mafhum mukhalafahnya. Oh, terus yang ihdahun nabi turab, salah satu pakai itu debu apa tanah atau boleh sabun? Debu itu yang sebenarnya nanti ada apa itu namanya? Ada yang terbang-terbang, itu namanya debu. Turab di sini artinya debu yang itu, bukan debu yang itu. Bukan misalnya kita pakai bejana atau pakai ember kasih air lalu dikasih tanah, tidak begitu. Yang saya pahamnya itu debu. Debu yang dipakai untuk tayamum, ya debu itu yang dipakai untuk membersihkan najis anjing dan babi. Berarti para fuqaha mengatakan yang ada di di tembok-tembok kan ada debu-debu kan. Kalau di sini ada cat, gini ada debu-debunya. Ya itu yang dipakai untuk, bukan Anda ambil pasir. Anda lambek pasir kemudian Anda masukkan ke ke air, kemudian Anda kacau-kacau, Anda Anda udek-udek gitu, kemudian Anda buat itu. Setahu saya bukan itu. Betapa susahnya kalau begitu? Tidak. Saya kira tidak susah. Karena dimanapun Anda akan mendapatkan debu. Mungkin susahnya kalau Anda melihat di beberapa tempat yang dijaga daripada debu. Apalagi kalau Anda tengok di Arab, Masya Allah, debunya sangat banyak sekali itu. Karena hampir semua rumah-rumah itu dibuat daripada tanah yang pasti ada debunya. Jadi Anda seret begini, udah debu semua. Nah, terus kalau di Indonesia begini kan agak susah. Tidak. Anda kalau melihat di di dinding-dinding itu pasti ada debunya. Itu debunya harus misalnya untuk satu ember itu hanya sesendok boleh, hanya karena sebagai ta'abud. Kalau saya kira secukupnya saja. Adapun kadar 1 sendok, 2 sendok itu saya kira takdirun urfan saja. Yani sekiranya di dalam kitab fikih dicampuri debu sekiranya yukadiruhu. Yukadiruhu itu sekiranya sampai keruh atau butak, cukup semacam itu. Dan itu cuma sekali saja. Kenapa kok cuma sekali? Tidak mesti di awal, di akhir atau di tengah. Karena hadisnya itu ulahunna, akhiruhunna, ada wasatuhunna, semacam itu. Karena hadis-hadis yang ini ada bertentangan, akhirnya dikatakan ihda. Oh begitu. Jadi ihdahuna itu kesimpulan dari ada yang ulahunna. Ta'arud daripada beberapa hadis yang mengatakan pertamanya, terakhirnya, tengah-tengahnya, akhirnya sudah ihdahunna. Yang penting salah satu daripada 7 basuhan itu menggunakan debu, selesai. Kalau diganti sabun bagaimana? Diganti sabun, ada beberapa ulama itu mengatakan sabun itu boleh. Yang mengatakan itu bukan ta'abudan ya. Begitu. Iya. Jadi pendekatannya bukan lagi ta'abudan tapi yang ta'akuli ya, yang memang rasional. Betul, ini. Memang rasional. Jadi kalau seumpamanya dia begini, kalau seumpamanya debu saja bisa, apalagi sabun. Sabun kan lebih membersihkan daripada debu. Ulama-ulama yang mengatakan tidak boleh diganti dengan sabun. Kenapa? Karena Allah itu menyuruh debu, dan di dalam debu itu ada maksud yang khas untuk menggunakan debu, untuk memakai debu menghilangkan najis anjing dan babi ini. Sebagian mengatakan semacam itu, yakni harus pakai debu. Kenapa? Itu perintah Allah. Jangan dikiaskan karena 7 itu ta'abudan, debunya pun juga ta'abudan. Yang mengatakan tidak, 7-nya itu bukan ta'abudan. 7-nya itu bukan ta'abudan, tapi memang itu karena najisnya sangat keras sekali, sangat kuat sekali. Ditambahi
debu. Ya kalau seumpamanya debu saja boleh, apalagi sabun, apalagi Mama Lemon gitu loh. Apalagi Mama Lemon tidak ada masalah sebagai semacam itu ya. Tapi wallahu alam, saya kira lebih baik menggunakan debu karena yang mengatakan Mama Lemon pun boleh, debu pun pasti juga boleh. Tapi yang mengatakan Mama Lemon tidak boleh mesti menggunakan debu. Jadi menggunakan debu lebih selamat. Lebih selamat. Ya, ini al-khuruj minal khilaf. Al-khuruj minal khilaf. Tapi cuma bagi orang-orang yang tinggalnya di apartemen terus kayak ya begitu mencari debu. Itulah gunanya khilaf antara ulama. Hmm. Ketika Anda susah untuk mencari debu di tempat-tempat yang memang benar-benar jaga daripada debu, Anda kalau sekarang mesti bersihkan nyapu debu kan banyak. Itu kan kita nggak tahu itu debu tanah apa debu Tidak pasir. perlu Anda yakin ini debu tanah, debu. Yang penting Anda set ada debu, itu namanya debu. Tidak perlu Anda ngecek ini debu aja dari mana ya, saya lacak dulu. Nggak perlu semacam itu. Oh gitu ya. Karena mabnal fikih ala dunun. Semacam itu. Wallahu alam. Oh iya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini kita telah membahas seputar dunia anjing. Ya, ini agak ke zoo apa? Ke Kebun kebun binatang. binatang sebentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.